Ketua Yayasan Sahabat Iman Ortodoks Indonesia yang diwakili oleh Badan Pembina karena mendadak melahirkan sehingga tidak bisa bersama, para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana dan Kepala Prodi, bahkan para dosen yang saya banggakan, para alumni, mahasiswa yang saya cintai dan yang selalu menjadi kebanggaan dan sukacita kami, baik yang ada secara onsite maupun yang mengikuti secara online di mana saja kalian berada. Hari ini adalah lembaran baru dari buku besar Sekolah Tinggi Teologi Paulus yang bisa dibaca oleh kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Lembaran tersebut bertuliskan peristiwa dan nama, yaitu peristiwa pelantikan ketua, para wakil, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, yang nama-namanya telah dibacakan dalam surat keputusan Yayasan Ortodoks Indonesia. Lembaran ini bermula dari adanya peristiwa pada tanggal 18 Februari yang lalu. Peristiwa berpulangnya pendiri yayasan, pendiri STT Paulus, pendiri gereja Ortodoks, baik di Indonesia maupun di Sumatera Utara secara khusus. Bagi saya, kepergian Pater Dr. C.P. Manalo MTH adalah hilangnya satu dari sayap yang kita miliki. Mengapa? Karena selama 40 tahun saya mengenal beliau dan 36 tahun menjadi pasangan hidupnya. Kami berjalan bersama visi yang Tuhan letakkan jauh dalam jiwa kami dan yang kami perjuangkan dan yang diperjuangkannya hingga pada akhir hayat. Namun garis finish yang Tuhan tentukan bagi beliau telah tiba dan kita hanya dapat mengagungkan kedaulatan Tuhan dan mengenang kehidupan beliau. Kiranya keteladanan yang diberikannya dapat ditiru dan kelemahannya dapat dipahami dan dimaafkan. Kekalah kenangannya. Hadirin yang saya muliakan, sebuah benih yang baik hanya bisa tumbuh kembali hanya jika benih tersebut bersatu dengan tanah. Tanah akan membantu proses pelapukan benih untuk menumbuhkan kecambah dan selanjutnya bertumbuh menjadi besar dan kembali berduplikasi sekaligus melanggengkan spesies tumbuhan tersebut. Analogi ini membantu saya untuk melihat perjalanan STT Paulus Medan bersama almarhum sejak tahun 2005 hingga Februari 2004 yang lalu. Ternyata benih unggul itu telah berduplikasi dalam diri para alumni, para dosen, para mahasiswa saat ini. Benih-benih baru telah tumbuh menyebar di berbagai tanah dan wilayah. Bahkan hari ini, benih itu juga tumbuh di kampus ini dalam jabatan ketua dan struktural baru serta fungsionaris pada periode 2024-2029. Kita semua adalah benih yang sama dan tentunya memiliki produk buah yang sama pula. Pater Chrysostomos telah pergi dari pandangan jasmani kita, tetapi ia pergi kepada Tuhan yang sama yang kita sembah dan yang kita layani. Biarlah visi dan misi yang ia tinggalkan bagi kita dapat berduplikasi dengan baik sehingga hasilnya juga senantiasa terlihat, baik dalam pikiran, dalam aktivitas kita, dan itu terpatri dalam semangat juang kita bagi kerajaan surga. Persoalannya, apa yang akan kita lakukan? Paling tidak ada 5 hal yang akan saya kutip di sini untuk menjadi beban pikiran kita, untuk diprogramkan menjadi program baik dari prodi maupun lembaga STT Paulus dan tentunya Yayasan Iman Ortodoks, Sahabat Iman Ortodoks. Yang pertama, ini
adalah bulan-bulan di mana kita sedang menjaring para mahasiswa baru. Semua yang ada di tempat ini adalah berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Para alumni kita, saya diperkuat kembali dengan kehadiran dan respon yang begitu hebat ketika beliau wafat. Alumni dari segala penjuru datang dan kemudian mereka memberikan kesan-kesan yang luar biasa, menunjukkan bahwa mereka telah diberkati Tuhan, mereka telah menduduki berbagai posisi di dalam masyarakat sebagai pendeta, sebagai karyawan-karyawan lainnya, dan sebagai guru-guru agama Kristen. Tetapi kemudian apa yang harus dilakukan oleh lembaga? Lembaga perlu langgeng. Benih-benih itu harus tumbuh. Hamba-hamba Tuhan sebagai tunas-tunas baru harus berada di kampus, harus dicangkokkan kembali supaya kader-kader baru, benih-benih baru itu tidak terpotong. Dan akhirnya lembaga ini hanya tinggal onggokan batu-batu bata yang tingginya 4 lantai, yaitu gedung ST Paulus. Tentunya kita tidak inginkan itu. Oleh karena itu, dalam momentum ini saya ingin mengatakan bahwa bagi ST Paulus yang sudah memiliki hampir 1.500 alumni, bukan hal yang mustahil untuk mengirimkan tunas-tunas baru, benih-benih baru untuk digodok dalam kampus ini. Jika saya turunkan menjadi 100, maka 1.400 alumni, lalu kita hanya mengambil 3% dari 1.400, ada sekitar 42 mahasiswa baru yang bisa didistribusikan atau dikirim oleh para alumni kita dari berbagai tempat untuk digodok di tempat ini. Ini belum termasuk gerakan daripada para mahasiswa yang ratusan yang sedang berada dalam kampus ini, dan juga para staf dan dosen. Di tempat lain, dosen dan staf wajib mendatangkan mahasiswa. Kalau tidak, maka tidak masuk, mendapat jatah untuk mengajar di semester berikut. Tapi di tempat ini kita tidak melakukan ini. Saya minta kita kesadaran bahwa benih-benih baru harus tumbuh untuk kelanggengan lembaga ST Paulus. Yang kedua, tanggal 18 Agustus adalah hari terakhir. 18 Agustus ya. Saya kalau tanggal 18 pasti kaget karena kepergian daripada beliau. 18 Agustus adalah hari terakhir bagi prodi dan institusi perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia untuk mendapat akreditasi pengakuan dari negara. Oleh karena itu, pemerintah akan menutup secara otomatis prodi-prodi dan lembaga yang belum terakreditasi atau belum diakui oleh negara. Oleh karena itu, para ketua yang baru dilantik hendaknya memberikan catatan khusus, perhatian khusus pada pekerjaan ini, karena hanya tinggal 4 bulan lembaga ini dipertaruhkan. Apakah akan langgeng atau akan dipotong secara paksa oleh undang-undang. Saya baru saja mengikuti musyawarah kongres kedua daripada Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia pada tanggal 8 dan 9 lalu. Dan ini digaungkan kembali oleh Dirjen Bimas Kristen kita agar menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Institusi kita perlu diakreditasi. Semua prodi kita sudah diakreditasi, S2, S1, S2, PAK dan teologi sudah terakreditasi. Saya lupa kapan kedaluarsanya. Begitu juga dengan magister kita, dan begitu juga dengan doktoral kita. Tetapi jangan lengah, institusi masih menjadi pergumulan bagi kita. Oleh karena ini 4 bulan sebelum tanggal 18 Agustus, mari kita berlomba sehingga sebelum 18 Agustus kita sudah mengajukan akreditasi institusi. Ini menjadi beban bagi saya maupun dengan para wakil ketua lainnya dan ketua-ketua prodi. Hal yang ketiga yang masih titipkan adalah cafung para dosen harus ditingkatkan. Ada yang masih asisten, ada yang masih lektor, harus naik kepada lektor kepala, ada yang belum dapat NIDM.
Jika ini tidak lakukan yang tidak punya NIDN, kita berikan kesempatan sampai tahun depan. Kalau NIDN-nya tidak keluar, maka ini bagaikan saudara tidak punya SIM untuk mengajar, ya, SIM untuk mengendarai. Ya, oleh karena itu gunakanlah segala sesuatu bersifat terbuka dan online. Oleh karena itu para dosen, yang menjadi tugas kita adalah apa? Penulisan karya ilmiah. Paling tidak 1 tahun sekali para dosen harus menulis tulisan ilmiah sehingga jauhnya terkumpul syarat untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya itu bisa terakomodir dengan baik secara online. Oleh karena itu ke depan segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh negara itu bersifat online, dan kita akan menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan berbagai kemajuan-kemajuan baik secara pribadi dosen maupun secara kelembagaan. Bahkan para mahasiswa juga yang sedang menyusun atau sedang meneliti, tulisan-tulisan kalian perlu disubmit kepada jurnal baik online maupun offline atau manual, dan itu menjadi syarat khusus bagi kalian. Kalau tidak, maka kita tunda wisudanya. Nah, oleh karena itu kepada para dosen pembimbing mengarahkan para anak bimbingannya untuk menyesuaikan format khusus di samping format skripsi, maka harus disusun secara format jurnal supaya itu bisa disubmit secara berkala. Dan yang keempat adalah tantangan bonus demografi. Kita sedang hidup di dunia, atau ada yang sedang hidup di angkasa. Kita semua masih di dunia. Tantangan Indonesia ke depan hingga Indonesia emas 2045 adalah bonus demografi. Bonus demografi ini adalah 60% usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif seperti kami yang sudah lansia nantinya. Artinya ini meliputi kaum milenial, Gen Z, dan juga bagi kaum generasi alfa yang mungkin sudah 13 tahun ya, dan 2045 mereka akan menjadi dewasa seperti kalian. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah pada produk atau output daripada mahasiswa kita. Kurikulum perlu disesuaikan, materi ajar perlu menyentuh pikiran dan jiwa daripada para Gen Z, sehingga apa? Ketika mereka terjun ke lapangan, mereka tidak terasing dalam dunia mereka sendiri. Kita hidup, kata Martin Luther, ada dui kenegaraan kita. Yang surga tentu semuanya 90% ke atas, oke. Tetapi ketika kita berada di dalam kewarganegaraan kita sebagai orang-orang Indonesia, ada tantangan bonus demografi, yaitu lapangan pekerjaan. Kalau Anda menjadi guru, Anda menjadi pendeta, maka jadilah pendeta dan guru yang kreatif, yang inovatif. Oleh karena itu, kami sebagai kampus, pengelola kampus STT Paulus, ke depan para ketua prodi, sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada beberapa waktu yang lampau, kurikulum kita harus perlu dievaluasi kembali, sehingga para mahasiswa yang rata-rata adalah Gen Z ini, mereka punya kemampuan ekstra, sehingga ketika mereka berada di lapangan, mereka bisa membantu Gen Z lainnya yang mereka temukan baik di sekolah-sekolah maupun di gereja dan lingkungan mereka. Dan yang terakhir, bahwa kegiatan-kegiatan belajar yang berupa diskusi, berupa mencari solusi yang tepat, itu harus berguna, bermanfaat, punya kemaslahatan baik kepada gereja maupun pendidikan keagamaan Kristen di wilayah kita. Jadi jangan kita keluar sebagai sarjana pendidikan yang dilatar belakangi atau mempunyai kompetensi dalam bidang keagamaan Kristen. Kita punya sarjana teologi, tetapi kemudian kita tidak bisa menjadi berguna di tengah-tengah masyarakat. Nah,
kita semua, baik para dosen yang berdiri sebagai pengambil mata kuliah, baik para wakil ketua prodi yang merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, hendaklah segala sesuatu yang formalitas itu sudah harus ditinggalkan, karena yang dituntut oleh dunia pada saat ini adalah kreativitas dan inovasi dalam bidang keagamaan dan bidang teologi. Akhirnya saya berharap kita yang berada pada struktural maupun pada fungsionaris dapat bahu-membahu mewujudkan visi dan misi SDT Paulus Medan. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita semua. Tuhan memberkati.